Anjay. Gak, masih di Jakarta, nggak dapet tiket pesawat full. Kalian tuh pada ngapain sih ke Bali? Gue bingung deh. Gue pengen nggak dapet tiket pesawat loh. Mau kemana? Ada deh. Ini nggak pakai filter deh kayaknya. Nyai, jangan panggil Nyai, nggak suka dipanggil Nyai, nggak suka dipanggil Nyai. Wandara dilaporin, ya itu hak orang mau ngelaporin siapa aja. Kan Niki balik ke Bali, iya harusnya nih. Yeah. Paman, gimana? Udah sembuh? Mulut ember, ini bukan mulut ember, ini mulut. Mulut ya mulut, ember ya ember. Bedain, ini mulut. Dan ini gedenya juga gak seember. Mungkin ini ember tuyul. Penghuni neraka, ya kayak lo masuk surga aja, Fredo. Gue kadang suka bingung sama umat manusia yang tinggal di Indonesia ya. Kok bisa sih nentuin manusia itu masuk neraka atau surga tuh? Dari mana hitung-hitungannya? Coba sebutkan dari mana lu bisa tahu orang itu bisa masuk neraka atau masuk surga. Gue mau tahu dari mana. Dari handphone, dari mana, atau dari ada ininya, mesinnya. Jadi udah ketahuan tuh. Siapa-siapa yang masuk neraka, siapa-siapa yang masuk surga. Itu maksudnya gimana sih? Kalau mau bertarung, kalau mau ngatain orang, ngatainnya yang pas aja, pas terjadi. Gitu, jangan kejauhan bawa neraka mah. Bawa neraka kejauhan. Wah, Pak Nunung lo ya. Ya cek kodam kali Kak. Kalau Bella Ami malah jilbabnya yang dibawa-bawa. Tuh si Dilan
yang duduk di depan, yang kentut. Parah lu. Beb, ayah, papa gula, Zek masih di situ kah? Yang kentut bukan gue, tuh yang duduk di depan gue. Pantatnya di tas kemukain gue, kan sialan. Yuda bye. Udah dibeliin tuh bajunya Michelle. Gak usah transfer. Hadiah dari Eike Ember. Abang sama adek masih di Bali. Aku sedih hari ini gak bisa ke Bali karena gak dapet tiket. Bye. Kirimin alamatnya, bye. Lagi di mana? Di mobil nih, Cici. Kami jadi ke London jadi Agustus pas salah satu tim gua di approve tiket, di approve visanya. Nanti baru, soalnya berangkatnya cuma bertiga. Teteh visanya nggak ke approve. Katanya mau live di TikTok. Iya nanti aja kalau live di TikTok, di rumah aja lah. Hati-hati di jalan, Nyai. Jangan Nyai, bye. Panggil gue Niki aja. Coba Michelle kasih tahu kalau ada yang nyenggol kita harus apa. Kok nyuruh kalian tanggepin ini, tanggepin itu, kok nyuruh? Kalau gue nggak nanggepin itu berarti satu, tidak ada value-nya. Dua, tidak menghasilkan apa-apa. Tiga, nggak ada duitnya. Empat, golongan rakyat. Nah, nggak mau. Terus 5, nggak viral. 5 itu yang nggak akan gue ladenin. Ya, sampaikan sama orang-orang yang nyenggol gue yang nggak diladenin tuh ada 5. Nikita Mirzani tidak akan ngeladenin yang tidak bervalue, yang tidak viral, golongan rakyat, nggak menghasilkan uang. Terus satu lagi tadi apa? Nggak ada value-nya ya? Nggak ada value-nya, golongan rakyat, nggak ada duitnya, tidak menghasilkan apa-apa. Terus agak geli gitu kalau ngeladenin. Tapi kalau yang viral, meledak gitu sampai diomongin sama semua stasiun TV, baru gue mau ikut-ikut. Tapi kalau ada yang nyenggol terus nggak masuk ke yang tadi gue sebutin itu, nggak mau dia ngatain gue apa terserah, sampai mulutnya keluar belatung juga nggak bakalan gue ladenin. Nggak ada, bukan masalah takut, saya lebih ke jijik. Kalian tahu nggak jijik? Untuk apa diladenin? Kecuali yang nyenggol gue orang kaya, punya kedudukan, terkenal banget, baru gue ladenin. Gak usah kalian suruh, gue yang bakal ladenin sendiri. Tenang gak? Oh yang 5 gak viral, betul. Gak mau gue. Mau gue dibantai kayak apa juga, mau dikata-katain A sampai Z, gak akan gue ladenin. Sampai diambilin, sampai keluar belatung mulutnya, sampai bernanah mulutnya, gak akan gue ladenin. Kecuali dia orang kaya, tajir melintir, punya kedudukan, orang yang lumayan ditakutin, terus berpengaruh, terus lagi diberitain di semua stasiun TV, baru gue ladenin. Gak usah disuruh, itu mah gue bakal hajar sendiri.
gitu. Selagi orang itu tidak, menurut gue tuh kalau ribut sama orang, kan gue udah kasih tahu di setiap YouTube orang atau di TV kalau ada yang nanya, kenapa sih lo suka banget nyenggol orang gitu. Kalau gue udah nyenggol orang atau gue speak up tentang apapun itu, berarti ada value-nya. Ngerti nggak? Gila karena gagal nyalek. Paham nggak? Udah paham belum sampai sini? Kalau nggak paham ya udahlah. Kecuali gue liat nih dia, wah anjrit dia orang kaya nih. Kalau misalkan gue ladenin dia, gue hitung dulu tuh pakai rumusan gue. Gue ladenin dia dulu, sedikit segini gue bakal gimana ya? Oke, engagement gue naik. Oke, gue ladenin. Terus misalkan dia balik nyerang gue lagi, gue ladenin lagi. Sampai kan kalian udah tahu kalau gue ngeladenin orang tuh berarti ada keuntungannya. Ngerti nggak? Ini gue udah ngomong loh palahan. Dan gue nggak suka ngeladenin orang, atau gue nggak suka ngeladenin orang yang nyenggol gue itu, tapi nyenggol gue tuh dengan banyak fitnahan. Gue nggak suka. Kalau gue udah ngeladenin sekali, yang gue keluarin tuh bener semua. Kalau yang nyenggol gue rumahnya masih sepetak, isi tabungannya masih jutaan, puluhan, atau ratusan, jangan deh. Bener. Jangan buang-buang waktu karena gak akan gue ladenin. Serius. Serius, gak akan. Isengnya gue tuh sekarang udah beda isengnya. Kalau gue iseng kayak dulu, let's say 3 tahun yang lalu, mungkin iya semua gue ladenin, bang gitu. Tapi kalau sekarang gue milih-milih, lihat-lihat, wah lagi viral nih. Tapi gue harus lihat juga, kira-kira dia lagi viral, bisa nggak ditimbrungin. Kalau nggak bisa ya nggak akan ditimbrungin. Banyak kan kejadian viral di Indonesia ini, bukan kejadian tentang salah tangkap, pembunuhan Vina. Banyak yang viral-viral sebelumnya, tapi kan gak gue ladenin. Kalau gue gak ladenin berarti tidak menghasilkan juga. Kedua, gue gak ngerti kasusnya. Ketiga, gue gak tahu apa yang mau gue omongin gitu. Kalau masalah Wandahara yang kemarin, memang itu wajib dikomenin, bukan hanya gue doang. Mungkin buat orang-orang yang pikirannya masih jernih juga harusnya memang harusnya menanggapi itu. Semua mau pansos malu bebas. Ngerti nggak? Terus kalau yang kasus apa lagi? Kasusnya Robby Purba sama Marlene, makeup artis itu juga butuh ditimbrungin. Kenapa? Karena yang dilakukan itu dia salah gitu. Dan gue paham dengan kasusnya. Itulah Beb. Kan kita is always on the top, that's a fact. Waduh, wajah jatuh cinta nih berseri-seri. Wajah capek ini gua, Paizon and team. Lelah. Kak Niki udah punya pacar lagi belum? Aduh, pertanyaan yang gak harus dijawab ya. Kan tadi baru post di SG Bang Dery sama siapa? Bacalah, kan bisa baca. Si Dery itu lagi ada masalah sama siapa? Bacalah, telepon Ayang dong biar semangat. Til. Gue kentutin lo, Pai. Bang Fadi mana? Nggak tahu kemana.
She's the one and only Nikita Mirzani, I swear. Masa sih? Niat nyalek nggak? Enggak. Walaupun gue nyalek pasti bakal menang, tapi belum waktunya. Ntar kalau the time is right baru. Gue itu nggak mau di ujuk-ujuk mencalonkan diri atau dicalonkan, padahal kapasitas gue, kredibilitas gue juga belum mumpuni. Gue nggak mau memanfaatkan orang temen-temen yang ada di sekitaran gue. Gue mah kalau mau nyalek bisa aja, pasti menang, nggak mungkin enggak. Jaminan mutu itu. Tapi gue nggak mau. Kalau isi otak nggak full, nggak tahu apa nanti yang bakal nggak tahu nanti visi misinya apa, nggak bisa menampung keluh kesah rakyat. Ngapain mau gue punya saudara artis terkenal sekalipun, pejabat sekalipun, atau gue punya sahabat yang kenal dengan siapapun, atau gue punya temen orang-orang di sekeliling gue yang duitnya kagak berseri sekalipun, gue tidak akan mau dicalonkan atau mencalonkan diri. Nanti belum waktunya. Gak mau gue. Ntar dicalonin nama partai pelangap-pelongo, gak tahu mau ngapain. Ujung-ujungnya korupsi, penjara 18 tahun. Ogah. Amit-amit. Gak mau. Kak, Damkar Depok. Apaan sih Damkar? Damkar itu apa? Aduh, gue kagak ngikutin. Gue tuh kalau gak ngikutin kasusnya, gue gak bisa speak up atau ngomong tentang apapun. Jangan nanya gue Damkar. Tahu juga gue kagak Damkar. Dah kayak Beb, gak usah nyalonin. Iya, pai. Gue jadi pengusaha aja dah untuk sekarang. Kak, yang ngutang Derry dong. Yang ngutang bukan ngutang. Jadi Derry itu ngepost. Jadi gini, gue nggak tahu ya itu mantannya manajernya Indra Bekti atau yang pernah kerja sama Indra Bekti, itu gue nggak tahu. Tapi memang itu laki yang udah dipost sama Derry itu tuh menjual kemiskinan, say. Menjual penderitaan. Jadi dia tuh minta dibantuin sama beberapa artis lah. Tuh kan. Nah terus si Derry dimintain tolong sama ini laki. Katanya gak makan, tidur di musola lah. Nah karena emang dia minta tolongnya malam-malam, si Derry transfer. Dia tadinya kan mau minjem uang. Tiba-tiba kata Derry gini, udah lo gak usah minjem uang, nih gue kasih aja buat lu ya 1 juta. Lah emang dasar si Derry bencong itu, mungkin karena udah malam, matanya siwer, dia transfer 10 juta, kelebihan. Pas Derry minta balikin 9 jutanya, sampai detik ini gak dibalik-balikin. Padahal WhatsAppan bilang, iya kak, bentar kak mau transfer. Ditungguin, gak transfer gitu ceritanya. Ya kalau mau tahu cerita aslinya, lu lihat aja di IG-nya Derry itu. Ini vape apa? Ini vape rasa tai. TAI, tai. Cariin Widya. Siapa lagi? Oh, Widya. Yang heboh di TikTok itu. Kalian juga netizen mau aja deh pecah belah sama dia. Dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu rakyat. Hidupnya di Cirebon. Rumahnya kecil sekali, nggak tahu apa-apa dia. Dia itu kalau nggak salah mantan TK. Kalau cewek TKI apa TKW? Hah? Kalau cewek TKW ya, mantan TKW, dan dia itu calo TKI yang mau kerja di luar negeri. Jadi dia nggak tahu apa-apa itu. Dia tuh asal ngejebrak aja. Kalau ada yang ngelaporin dia atas omongan dia yang selama ini di TikTok itu bisa dia langsung
diproses terus di penjara tuh bisa banget, karena dia bawa banyak nama bintang-bintang kan, bintang kejora, bintang-bintang apalah. TKI pak, TKI. Ya pokoknya dia mantan TKI, terus dia calon TKI juga. Dia itu bukan siapa-siapa guys, Widya itu nggak punya apa-apa juga, bener deh, hidupnya tuh di bawah rata-rata, cuman mungkin dia agak tingkat imajinasi dan halusinasinya tuh tinggi dia itu. Dan kalau dia bisa ngomong ini itu, ya itu atas halusinasinya dia, bukan karena intuisi atau kata orang dia bisa melihat sesuatu atau nggak ada itu, nggak ada. Itu kayak kalau Indonesia tuh paling gampang digiring opini rakyatnya, paling gampang. Kelemahan tuh rakyat Indonesia tuh gak gampang untuk diajak penggiringan opini. TKW, bener TKW anjrit. Kalau TKP tenaga kerja perek ya berarti ya. Ya abis nih bingung banget. Kalau TKW tenaga kerja waria, TKP tenaga kerja perek. Guys, balik lagi gue kasih tahu ya, kalian record, kalian sebarluaskan ya live IG ini. Saya tidak akan menanggapi kalau itu masih golongan rakyat, rekeningnya masih di bawah 10 miliar. Tuh langsung gue sebutin aja, berarti kalian udah tahu kan rekening gue di atas berapa. Kalau ya ke 10 miliar kebanyakan deh, rekeningnya masih di bawah 5M deh. Ketiga, tidak viral, tidak diberitakan semua stasiun TV, termasuk TV-TV politik ya, kayak Metro, TV One, itu gak akan gue ladenin. Keempat, tidak menguntungkan. Kelima, tidak menghasilkan, menguntungkan sama aja lah. 4 aja kalau gitu. Jadi kalau rekeningnya masih ratusan juta gitu ya, nggak akan gue ladenin, sampai mati juga nggak akan gue ladenin. Gue ngeladeninnya udah zaman jebot dulu, udah selesai. Karena gue tahu bahwa gue sekarang adalah Nikita Mirzani, artis besar, Bo. Gue nggak mau sombong ya, tapi ya memang bagaimana ya, ya memang gue artis besar ya, Bo. Kalau apa aja yang gue omongin jadi berita, apa aja yang gue ngomongin pasti jadi highlight, pasti nggak mungkin nggak, bener nggak? Ayo, gitu. Jadi orang tuh pasti kalau apa-apa demen banget nyenggol gue, tapi nggak apa-apa, itu kan hak semua orang. Ya kan? Kasus 271 TK hilang tuh. Karena kalian terlalu fokus sama kasus Vina. Harusnya kasus Vina nggak usah diungkap lagi. Udah 8 tahun juga, apa yang mau dicari, ribet banget. Sumpah. Gue kalau jadi keluarganya Vina, ya, yang gue minta cuma satu, karena Vinanya juga udah meninggal, gak bakal bisa hidup lagi ya kan. Yang gue minta cuma satu, duit. Apalagi kan Vina itu kan udah dijadiin film ya, terus filmnya tembus 5 juta. 1 juta penonton tuh 12 miliar. Terga ya, 12 miliar 1 juta penonton. Itu 5 juta penonton, 12 kali 5. Kalau gue mah daripada ngurusin kasus yang udah 8 tahun terus kagak kelar-kelar sampai sekarang, gue mending gue minta royalti, kompensasi. Sekarang kasusnya viral, nggak dapat apa-apa. Semakin disenggol semakin tinggi karirnya. Iya, itu hanya berlaku untuk gua. Itu benar. Jadi kan sekarang
duit nggak gablek, masuk TV juga paling cuman dibayar transport doang kalau bukan artis. Mana ada yang bukan artis dikasih sampai puluhan juta masuk TV? Nggak ada. Gue ini udah 16 tahun di dunia pertelevisian, nggak ada. Sekarang udah nggak bisa lagi lo dapat duit, udah terlanjur begini. Tadinya nih karena akhirnya gue ngikutin ya, 2 hari ini gue ngikutin kasusnya Vina. Akhirnya apa, kakaknya Vina yang tadinya dipuji-puji, kasihan ya keluarganya Vina, kasihan ya kakaknya, sekarang kakaknya dibully. Wah berarti kakaknya ngumpetin nih, wah berarti kakaknya bohong nih ya kan, bagai buah si malakama kan. Tahu gitu kan, dari awal gue udah bilang tuh waktu kasus Vina mencuat, gak usah ngeribetin soal kasus, minta royalti duit tuh. Minta 12 miliar, minta 12 miliar aja, keluarganya Vina pun harusnya nggak masalah, nggak rugi juga buat PH-nya yang bikin film itu, nggak rugi karena udah dapet berapa tuh? 12 kali 4, coba 12 kali 4 48 M. 48 M. Yang 12 M-nya kasih ke Vina, tapi udah selesai, udah nggak mungkin dikasih, udah nggak mungkin. Kak, kalau di brownies gitu satu hari biasanya berapa? Kalau untuk artis yang sudah top itu rate-nya beda-beda. Koko Ruben rate-nya beda, Kak Igun rate-nya beda, Ayu Ting Ting rate-nya beda, Kang Denny Cagur rate-nya beda. Beda-beda, gua rate-nya beda, tapi yang semua di sana itu semua di atas 20. Ya semua yang tadi gue sebutin itu termasuk diri gue sendiri itu rate-nya di atas 20. Kang Wendy tuh di atas, dia gede, dia itu di atas 20, bisa 25, bisa 30, bisa 35, bisa 40, nggak tahu. Kalau rate-rate teman-teman artis tuh nggak mungkin kita nanya, kan itu nggak sopan, tapi pasti di atas 20 semua. Pasti. Itu nggak mungkin nggak. Per hari bukan Kak? Iya per hari dong. Per hari selesai kerja. Misalkan brownies 1,5 jam. Ya selesai 1,5 jam itu. Bukan seharian full. Satu program ya harganya 1. Kalau 1 hari 2 program ya berarti dapat 2 kali gaji. 1 hari 3 program ya berarti dapat 3 kali gaji. Gitu. Kalau bintang tamu juga sama, rate-nya beda-beda. Ada yang 750.000, ada yang 1,5, ada yang 2,5, ada yang 3,5. Beda-beda. Kalau artisnya jadi bintang tamu tapi artisnya ngetop gitu kayak Mimi Kade, terus apa lagi? Pokoknya artis-artis top lah. Itu ini harganya juga beda. Kalau yang tadi gue sebutin itu tuh untuk kelas-kelas
skuter, selebriti kurang terkenal, atau orang viral. Itu. Dipotong pajak nggak? Udah dipotong pajak secara otomatis kalau dari TV. Nanti setiap tahun kita kasih bukti potong pajak. Ya Tuhan. Bye.